Nah itu kan yang laporin bukan aneh, ya kan? Aneh nggak tahu. Ustadz melihatnya kan Ustadz waktu itu menikahkan mereka nih Ustadz. Ya misalnya nih, yang nikahkan kan bapaknya. Kalau saya kan nggak boleh menikahkan dia. Orang tuh yang menikahkan walinya, ya kan? Kalau kita nggak boleh. La nikah illa biwali, ya kan? Yang nikahin bapaknya. Tapi melihat yang hari ini, kasus hari ini yang katanya Bilar sampai KDRT. Nah itu yang Bilar juga nggak nelpon, ya kan? Kita WA juga dibukanya lama, ya kan? Ya kita nggak tahu. Tapi komunikasi dengan Bilar, Ustaz? Ya dari haji kita tawarin haji, kita tawarin umroh, termasuk yang umroh hari ini. Anda tawarin mereka. Ya. Responnya seperti? Kalau Lesti sih mau, ya kan? Umroh. Bilar kayaknya belum siap dia. Ya kan, selama dari haji kan sebetulnya dia dapat undangan raja kemarin tuh. Lesti, saya undangan juga mujamalah, saya berangkat, saya tasji dia, ayo berangkat gitu kan. Tapi ya mungkin dia sibuk apa gimana. Kalau Dede Lesti setauannya dia mau, termasuk yang umroh besok pun dia mau sebenarnya. Berarti ikut. Lesti akan ikut tanpa Bilar? Gak bisa kan, waktunya tiket ya kan suntik 2 minggu sebelumnya, gak bisa. Sekarang udah susah. Membatalkan, so? Emang nggak daftar. Cuman aneh ngajak. Kalau Lesti mungkin kan sebagai istri dia mau ngajak suami, keluarga, ya kan. Tapi Ustadz gitu. Melihat sendiri kasus yang Bilar dan Lesti hari ini gimana, Ustadz? Iya, karena belum jelas kayak gimana permasalahannya kan, kita jadi nggak bisa ngomong, ya kan? Takutnya aneh salah lagi, ya kan? Sebab kayak penghulu misalnya yang nikahin orang, penghulu resmi nih pemerintah, ya kan? Itu dia nggak bisa dituntut begitu terjadi perceraian apa ya, orang dia kan ngebantu yang misalnya yang dulu menikah, ya kan, sifatnya. Ada orang misalnya nih masuk Islam, datang ke yayasan, ya kita pandu, habis itu dia keluar lagi, kita kan nggak tahu, ya kan. Dijadwalin misalnya ada pengajian, ada ini, ada segala macam, ya kan. Tapi Ustadz menyayangkan nggak sih, Ustadz? Ya namanya orang yang kenal pasti kita nggak itu, pasti kita sedih, ya kan. Ya, ntar Anda telat nih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik pasti, ya kan, buat mereka. Kan kita sayang semuanya, tapi semua tergantung kepada keduanya. Kalau kita sih as-sulhu khair, damai itu bagus, tapi kan yang jalanin orang, ya kan. Kita mau paksa-paksain, ya kan, tergantung orangnya, gitu kan. Saya juga nunggu sebenarnya, nunggu dihubungin, gitu kan. Kita mau ngubungin kan bukan keluarganya, iya kan. Nanti wah ini orang tua aja nggak boleh ikut campur sama urusan kita misalnya kan, urusan mereka. Tapi kalau sebagai orang yang kenal pasti kita sedih gitu kan, karena mereka kan lagi bagus-bagusnya gitu kan, peruntungan rezeki mereka berdua. Ya termasuk hal-hal apapun yang terjadi pada diri mereka kan sangat ditunggu media gitu kan, ya kan. Kadang-kadang good news is good news, bad news is good news also, ya kan gitu. Jadi semuanya sama-sama kalau ada berita gitu di Uber, ya kalau kita sih maunya good news terus, ya kan, berita bagus, ya kan. Ya tapi itu semua ya dalam hidup memang begitu, ya kan, nggak bisa kita tebak-tebak begini, nggak taunya.
nyangka banget ya Mbak ya. Iya. Iya Mbak. Aku nggak bisa terlalu banyak bicara karena apapun maksudnya yang terjadi permasalahan kemarin, saya pun nggak pernah dendam sama Lesti. Kita semua itu sayang Lesti, mungkin bukan cuma dari teman-teman alumni, tapi seluruh Indonesia sayang Lesti, apalagi masalah yang seperti ini. Iya, iya Mbak. Dari netizen juga ada Mbak tadi yang berkomentar bahwa kasihan ya Dede Lesti, orang yang polos tapi akhirnya ibaratnya dijahati oleh suaminya sendiri, dan Lesti kelihatan sayang banget, tulus banget sama Bilar seperti itu. Emang Mbak Ati sendiri selama Lesti berumah tangga dengan Bilar ini melihatnya emang seperti itu ya Mbak, atau bagaimana? Kalau dilihat misalkan di media sosial ataupun maksudnya di layar kaca, mereka itu kayaknya baik-baik saja. Cuma kan kita nggak mungkin lah, maksudnya semua permasalahan dia itu harus diikuti dari A sampai Z. Jadi kalau saya sih maksudnya awalnya saya ikut bahagia kalau memang mereka bahagia, tapi kalau dengan berita kayak ini, kalau dia berantem ya nggak apa-apa, orang dalam rumah tangga biasa berantem. Tapi kalau sampai KDRT itu ya emosi. Saya tuh nggak terima, saya pribadi saya nggak terima kalau Lesti gitu. Baik, ini teman-teman dari DA sendiri responnya gimana Mbak? Semua tadi di grup itu semua pada nangis, jadi semua pada nangis di grup. Jadi sampai tadi kita buka grup ini kayak gini, mereka pada nangis. Aku juga nangis gitu. Iya. Kita nunggu kabar dari Lesti tapi belum masuk. Jadi dari awal semua orang nangis gitu. Aku emosi kalau kayak begini. Ini Mbak Ati emosi karena memang sesama perempuan atau emang karena Lesti dekat sama Mbak Ati dulu, Mbak? Aku dekat banget sama Lesti. Jangankan maksudnya Lesti nggak pernah dimarahi gitu. Dia itu apa ya, kayak anak emas yang memang kita jaga gitu. Dan sekarang dia mengalami hal yang seperti itu, saya itu orangnya nggak terima banget gitu. Nggak terima, kalaupun maksudnya kemarin ada perselisihan ya udah, karena itu memang biasa. Tapi kalau sampai masalah yang seperti ini, saya orang yang dekat dengan Lesti itu saya nggak terima. Baik, iya tadi menyinggung tentang kemarin ya Mbak, yang sempat Mbak Ati dengan Dede sendiri kemarin sempat ada gontok-gontokan seperti itu ya pas pernikahannya gitu dengan Bilar. Mungkin netizen sendiri masih ingat beberapa akan hal itu ya Mbak. Nah tadi Mbak Ati juga bilang walaupun ada perseteruan itu, tapi Mbak Ati sekarang emosi banget kalau misalnya memang beneran terjadi gitu ya terhadap Dede. Nah apa mungkin Mbak Ati sebagai teman supportnya atau apa yang mau dikasih ke Dede Lesti nih? Mungkin teks by WA, PC untuk support atau lain-lain Mbak, gimana? Kalau saya sekarang itu saya dari tadi saya sudah telepon Dede, tapi memang HP-nya lagi mungkin nggak aktif. Terus ini tadi barusan semua teman-teman alumni DA pertama itu kita ngobrol di grup gitu. Jadi supportnya itu untuk Dede udahlah, maksudnya sudah mungkin jalannya sudah sampai di sini, karena kalau laki-laki sudah sampai KDRT begitu tidak ada, bagi saya itu nggak ada maaf gitu, nggak ada maaf. Kalau untuk berantem ya biasa dalam rumah tangga, tapi kalau sampai KDRT jangan, karena satu kali laki-laki melakukan KDRT akan kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Ya sebelumnya kita awalnya ngelihat tuh kaget juga ya, karena memang dikasih tahu keponakan kita, jadi ngelihat itu itu mah cuman bohong kali ya gitu.
Dan Niki juga baca komen-komennya, apakah jangan-jangan ini adalah settingan S3 gitu katanya gitu. Ya ternyata kabarnya bener gitu. Jadi kaget aja karena memang kita kemarin Senin kemarin baru banget ketemu gitu, dan bahkan main bareng bola gitu di Marwah gitu. Jadi kaget aja sih ngelihatnya. Kalau sejauh ini yang Eki kenal sih memang anaknya seperti itu sih, karena memang anaknya pendiam juga, udah gitu juga menahan sih kalau dia sih. Kalau yang penting dia dulu yang tahu lah gitu kan. Kalau untuk Lestinya gitu. Tapi kalau untuk bilangnya kan Eki nggak tahu paham banget ya, karena nggak terlalu jauh untuk mengenal. Kalau untuk Lestinya memang orangnya pendiam sih dan menahan lebih baik, menyakiti diri sendiri gitu. Gak sangka juga sih. Gak nyangka sih sampai ada kasus begitu gitu. Sampai keponakan yang ngasih tahu ya. Kaget juga gitu ketika ngelihat ternyata ada humas dari kepolisian membenarkan hal itu. Wah, benar. Seriusan gitu, sampai kaget gitu. Sedih juga sih. Ya kita nggak ada kapasitas untuk berkomentar terlalu jauh. Yang penting kita mendoakan aja. Mudah-mudahan Allah kasih solusi yang terbaik buat keluarga mereka, kedua-duanya ya. Setiap orang rumah tangga itu pasti berbeda-beda untuk jalannya gitu, dan ujiannya juga pasti beda-beda. Ya mudah-mudahan dengan adanya ujian itu semakin mendekatkan diri dengan Allah kedua-duanya. Amin. Dan dapat diselesaikan dengan kepala dingin, sama-sama dengan baik, karena memang mereka bertemunya juga dengan baik-baik. Kalau bisa sih solusinya juga harus dapat yang terbaik lah gitu untuk keduanya, baik kedua-duanya. Dan ini bisa menjadi wasilah hidayah buat kita ya semuanya, apalagi buat kaum laki-laki. Ini menjadi wasilah banget, khususnya buat Ido yang sekarang ini alhamdulillah sudah berkeluarga dan sebentar lagi punya anak. Ya, ini jadi wasilah hidayah dan pembelajaran yang sangat berharga banget sih buat Ido pribadi gitu. Ya gimana ya kalau dikatakan untuk hal kesana ya bentuknya begitu ya cukup lah gitu. Tidak terlalu banyak bisa berkomentar jauh sih. Untuk komunikasi sendiri terakhir dengan kalian semua? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Boleh doanya dong Kak? Ya, yang pertama Eki mendoakan untuk kedua-duanya mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah dan dapat solusi yang benar-benar baik untuk kedua-duanya. Dan dengan kepala dingin juga untuk kedua-duanya. Kalau memang bisa diperbaiki, mudah-mudahan diperbaiki, diulang lagi dengan ditata dengan baik kedua-duanya, insya Allah mudah-mudahan, dan mendapatkan semua dari permasalahan itu dapat hidayahnya kita semuanya ya. Baik ya, itu buat Dedek semangat buat bangkit sehat. Ada Abang L yang harus dibesarkan dengan semangatnya Dedek punya, insya Allah. Oh ya Kak, terakhir kan saat ini Abang L sedang di rumah sakit juga. Iya, kasihan juga sih karena memang kan Abang L juga baru sakit ya kemarin ya, baru operasi juga kita dengar. Jadi pas sekarang diterpa ujian permasalahan rumah tangga, jadi mungkin memang ujian banget lah untuk kedua-duanya gitu, apalagi untuk anak yang pasti. Mudah-mudahan Abang L kita doakan juga sembuh lah, sehat, udah gitu ibunya juga sehat, jadi bisa nyusuin dengan baik gitu untuk anak. Karena memang kalau udah situasi ibunya nggak baik, pikiran dan hatinya kacau, pasti jatuhnya ke anak juga, rungsing pasti anak gitu. Jadi mudah-mudahan cepat pulih lah mentalnya segala macamnya, mudah-mudahan sembuh.